Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha', wa nafsin la tashba', wa 'ainin la tadma', wa a'malin la turfa', wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaih wafiqna Allahumma lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala shiyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa hafadhna min jami'i dzunubi war razaya wal atham warzuqna kamalal mutaba'ah bi sayyidil aqwan. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Alhamdulillah, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita dapat melanjutkan mudzakarah kita, kajian kita pada kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah, sekumpulan untayan nasihat yang disampaikan atau dituliskan oleh Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammadin Al-Haddad. Dan pada pertemuan kita yang lalu kita telah sama-sama membaca muqaddimah yang beliau tuliskan di dalam kitab tersebut atau sebagian dari muqaddimah tersebut. Dan pada pertemuan kita di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bagian yang tersisa dari muqaddimah yang beliau tuliskan di dalam kitabnya tersebut. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin wa radhiyallahu anhum wa anna bihim ila anqal. Amma ba'du fa inni bi'aunillahi qad azamtu ba'da an istakhartu rabbi ala taqyidi kalimatin wa amsalin wa abyatin. Dan setelah saya menyampaikan salawat dan salam serta hamdalah, pujian, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku dengan pertolongan Allah telah bertekad setelah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan beberapa kalimat wa amsalin dan juga beberapa perumpamaan wa abyatin dan beberapa untayan syair taridu alayya indat tadzakkuri wal mudzakarati yang menjadi ilham yang datang kepadaku pada saat aku merenung dan menelaah ilmu agama. Arjul intifa'a biha fid dunya wal akhirah, yang mana aku berharap dengan ilham yang Allah berikan kepadaku tersebut dan aku abadikan dalam bentuk tulisan, aku mengharapkan kemanfaatannya di dunia dan di akhirat. Wa qad jarratul azma ala hadzal amri miraran falam tatimmal azmatu wa lam tanfudil himmatu. Dan sejatinya aku telah senantiasa berencana untuk melakukan hal ini, namun seringkali rencana tersebut tidak tersampaikan dan semangat ini juga tidak memuncak. Wassababu fi dzalika ba'da sabiqil qadari ihtiqarun nafsi. Dan
permasalahan dari itu semua atau penyebab dari tidak terwujudnya rencana tersebut dalam jangka waktu yang lama, tentunya selain karena memang sudah menjadi ketentuan Allah di alam azali, juga karena kealfaan diri saya, kata beliau. Walittikalu 'alal hifdzi wad darsi, dan hanya sekedar mengandalkan hafalan di dalam memori dalam pelajaran yang saya pelajari. Summa inni lamma ra'aitu anni nasitu min dalika syai'al katsira wa lam yabqa minhu illal qalilul yasir. Dan kemudian ketika aku menyaksikan dan mendapati diriku banyak melupakan apa yang selama ini aku pelajari, dan tidak ada yang tersisa dari apa yang aku ingat tersebut kecuali sebagian yang sedikit. Wa ra'aitul hajata fi ba'dil ahyani tad'uni ila ma dakhala tahta dairatin nisyan, dan aku mendapati kebutuhan fi ba'dil ahyani, di dalam beberapa keadaan, tad'uni menyeruku, memanggilku untuk masuk ke dalam lingkaran rasa lupa. Wa waqaftu ala kalamin li Syekh Ibn Arabi, dan satu ketika aku tertegun oleh apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Arabi, yang kurang lebih redaksinya adalah annal insana taridu alaihil asya'u fi nihayatit talabi. Sesungguhnya seseorang itu seringkali banyak mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala di ujung masa belajar dia. Yang bagilahu an ya'taniya bihifdhiha, yang sudah menjadi keharusan baginya untuk berupaya mendokumentasikan dan menjaga ilham-ilham tersebut. Li'annahu sawfa yahtaju ilaiha fima ba'du, karena satu waktu dia akan membutuhkannya. Wa ma waradat illa lidzalika, dan tidaklah ilham itu Allah berikan kepada orang tersebut melainkan karena memang satu waktu pasti akan dibutuhkan. Fa inda dzalika sammamtu ala taqyidi ma yaqulu fil bal, maka pada saat aku merenungi kalam Imam Ibnu Arabi tersebut, aku pada akhirnya berupaya sekuat tenaga untuk selalu menulis apa yang terbersit di dalam benakku. Wa ilaihi udhifu insyaallah ta'ala ma yakunu fil istiqbali mustathniyan bi masyiatillahi ta'ala nafidah. Dan aku berupaya tentunya dengan bantuan kekuasaan Allah untuk selalu menyisipkan apa yang aku atau apa yang datang kepada diriku ini dari ilham-ilham tersebut sesuatu yang bermanfaat di masa yang akan datang, seraya aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mufawwidan ilaihi wa mutawakkilan alaihi, dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah dan berserah diri hanya kepadanya. Wa raghiban fima ladaihi, dan senantiasa aku berupaya untuk mencintai apa yang ada pada keridhoannya. Wa mu'tasiman bihi, dan berpegang teguh kepadanya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim, barang siapa yang berpegang teguh kepada tuntunan Allah, maka sesungguhnya ia telah ditunjukkan jalan yang lurus. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah bagian dari muqaddimah yang disampaikan oleh Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Setelah beliau memuji Allah, bersolawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian menjelaskan kepada kita tentang sebab dan motivasi kenapa beliau menulis kitab ini. Biasanya para ulama rahimahumullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihim,
Di dalam kitab-kitab yang mereka tuliskan itu seringkali ada penyebabnya dan ada latar belakangnya. Misal, kita kenal seorang ulama besar, pendiri madhab Syafi'i, yang madhabnya menjadi madhab mayoritas umat Islam di Indonesia. Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, satu ketika beliau menulis sebuah karya tulis yang begitu luar biasa. Dan beliau namakan kitab tersebut dengan nama Ar-Risalah. Apa yang melatar belakangi beliau menulis kitab ini? Yang melatar belakangi beliau menulis kitab ini adalah sebuah surat dari seorang raja yang tinggal di negeri yang disebut dengan Bilad Mawara an-Nahar. Salah satu kerajaan atau kesultanan atau kegubernuran yang ada di dalam umat Islam pada saat itu di negeri yang sekarang ini masuk ke dalam sebagian dari persemakmuran Rusia. Ya. Bilad Mawara an-Nahar. Kalau sekarang kita kenalnya negara-negara tersebut seperti Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, ya. Ini negara-negara yang dulu banyak sekali ulama-ulama Islam datang dari negeri tersebut. Termasuk di antara yang paling terkenal adalah Sayyidina Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya, Al-Imam Al-Bukhari itu dari negeri Bukhara, sekarang Uzbekistan. Nah, salah satu gubernur di negeri tersebut ngirim surat kepada Imam Syafi'i. Ya Imam, tolong jelasin saya dong. Saya ini kalau baca Quran bingung. Kenapa bingung? Karena seakan-akan saya lihat ayat Quran ini beberapa memiliki pertentangan. Contoh, saya baca firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang Mekah bertanya kepadamu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang hukum khamar, minuman yang memabukkan, wal maisir, dan perjudian. Kemudian Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan wahai kekasihku Muhammad bin Abdullah kepada umatmu bahwa di dalam dua perkara tersebut ada manfaatnya memang buat manusia, tapi ada dosanya juga, dan dosanya besar. Ada bahayanya juga, dan bahayanya nggak tanggung-tanggung. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya dan bahayanya serta madharatnya lebih gede daripada manfaatnya. Tapi saya baca ayat yang lain, dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau melaksanakan sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Ini yang benar yang mana? Boleh mabok atau enggak boleh mabok? Kalau baca ayat yang pertama, seakan-akan dalam semua keadaan mabok boleh. Minum khamr dipersilahkan. Kemudian kalau kita baca ayat yang kedua, yang kita pahami, mabok boleh, tapi jangan pas mau sholat. Nah, begitu baca ayat yang ketiga, Allah bilang, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang namanya khamr, perjudian, mengundi nasib dengan panah dan lain-lain sebagainya yang masuk ke dalam bentuk perjudian tersebut, rijs, perbuatan yang hina, perbuatan yang busuk, perbuatan yang buruk, perbuatan yang najis, min amali syaitan. Itu adalah aktivitas iblis, aktivitas setan. Fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian la'allakum tuflihun.
Ini saya perlu memahami bagaimana kemudian ayat inilah yang harus kita amalkan, yang ini nggak diamalkan, atau sebetulnya bagaimana, agar jangan sampai orang itu pada akhirnya hanya sekedar ngelihat ayat, terus dia langsung berdalil dengan ayat tersebut. Tolong jelaskan. Akhirnya Imam Syafi'i nulis kitab yang beliau namakan Ar-Risalah, yang kelak di kemudian hari menjadi salah satu pondasi ilmu usulul fiqh. Nah, yang kayak begini banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, ulama menulis kitab ada sebabnya, ada latar belakangnya. Nah, di sini Sayyidina Imam Abdullah bin Ali bin Muhammadin al-Haddad mengatakan bahwa saya ini sebetulnya udah berencana dari sejak lama untuk nulis kitab. Dan sebelum rencana tersebut saya eksekusi, ya saya beristikharah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang saya mau tulis? Nah, yang beliau mau tulis ini adalah apa yang dikenal dalam istilah ilmu tasawuf sebagai al-waridat, atau kalau dalam bahasa lainnya ilham. Ya, bukan Ilham Jaya Kusuma, bukan. Itu striker timnas dulu, ya. Ilham ini adalah an-nafahat ar-rabbaniyah, hembusan, bisikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang saleh yang senantiasa istiqamah dalam taat kepada Allah. Yang mana dengan bisikan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan kepada hamba-hamba pilihannya. Ya. Kalau dalam istilah para nabi, ini disebut sebagai wahyu. Yang turun kepada para nabi, para rasul, ini disebut sebagai wahyu. Kepada orang-orang soleh, ini disebut sebagai ilham atau waridat. Hanya saja di Al-Quran terkadang waridat atau ilham ini juga diistilahkan dengan bahasa wahyu. Tapi dia bukan wahyu yang dimaknai atau didefinisikan sama dengan definisi wahyu para nabi dan para rasul. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, ya, itu kita dapati kisah Nabi Musa alaihissalam. Beliau ini kan hidup di zaman Fir'aun, yang mana pada saat itu Fir'aun punya program nasional. Apa program nasionalnya? Yuqatilu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum. Baik laki-laki semua dimusnahkan, dibunuh-bunuhin. Wa yastahi nisa'ahum, sedangkan bayi perempuan dibiarin hidup. Nah, Allah kemudian mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa. Tapi apa bahasanya dalam Al-Quran? Wa awhayna ila ummi Musa an alqihi fil yammi. Ini kalimat awhayna di sini itu bukan berarti wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi, karena ibunya Nabi Musa ini bukan nabi, ya, karena nggak ada nabi itu dari gender perempuan, ya, nggak ada nabi itu dari gender perempuan. Wa taqdihil hikmatul ilahiyyatu rubbama la ya'lamuha illallah. Dan dalam pemberian risalah kenabian dan kerasulan hanya kepada para kaum laki-laki, tidak kepada kaum perempuan, ini pasti ada hikmahnya yang mungkin diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, yang mungkin juga Allah rahasiakan dan hanya Allah yang tahu. Ya. Nah, bahasa dalam Al-Quran wa awhayna ila ummi Musa ini bukan mengindikasikan bahwasanya ibunya Nabi Musa nabi, bukan. Karena ini bukan wahyu dengan definisi wahyu yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Taib. Maka apa makna wa awhayna di sini? Ai alhamna. Kami ilhamkan kepada ibunya Musa. Apa isi ilhamnya? Kata Allah, udah ente emaknya Musa tuh ente punya anak biar selamat,
masukin ke kotak, larung ke laut. Ya, larung ke laut. Wah subhanallah, kita kalau mentadabburi ayat ini Pak, luar biasa. Siapapun dia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh alam semesta nggak akan ada yang sanggup untuk membahayakannya dan mencelakakannya. Seharusnya kan orang kalau takut nyelamatin diri ke darat. Ya. Kita ini kan makhluk darat, ya. Bukan Aquaman kita ini, ya. Yang hidupnya di laut. Baik, kita hidup di darat, tapi subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita sebuah bukti bahwa kuasa yang bermain di laut, kuasa yang bermain di darat itu kuasa Allah. Maka kendati pun Anda taruh anak bayi yang belum bisa berenang, yang belum bisa bertahan hidup, yang nggak tahu bagaimana caranya survive di tengah lautan, tapi kalau Allah mau jaga, terjaga. Ya, padahal bukan iklimnya dia di situ. Subhanallah, luar biasa. Nah, inilah di antara makna ilham. Ilham yang seperti ini jamaah sekalian diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah dalam taat. Yang istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan keistiqamahan inilah yang membuahkan kepada kita perkara-perkara yang menjadi petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada hati kita, yang kalau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali disebut sebagai lammah malaikiyah. Di dalam Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali bilang manusia itu punya lammatan, dua bisikan. Ada lammah malaikiyah, bisikan malaikat, ada lammah syaitoniyah, bisikan iblis. Ya. Subuh-subuh, mana dari jam 10 udah hujan deras. Nah, mana bukan hujan doang, anginnya sejuk. Nah, mana siangnya kemarin capek, dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidur aja, tidur. Nah, nggak usah berangkat ke masjid. Lagian kemarin-kemarin juga udah sering kok ke masjid. Sekali-kali absen nggak ngapa-ngapa. Nah, ini namanya lammah syaitoniyah, ya, bisikan iblis. Biasa iblis tuh kalau bisikin gitu, sekali-kali nggak kenapa-napa, ya, sesekali nggak kenapa-napa. Tapi lammah malaikiyah, oh jangan, jalan aja. Yang nggak hujan aja pahalanya gede, apalagi hujan pahalanya lebih gede. Nah, ini lammah malaikiyah. Nah, semua itu nanti berangkat jamaah sekalian, ya, kalau kita baca di dalam kitab semisal kitab Minhajul Abidin, ini akan senantiasa semakin banyak waridat dan ilham kebaikan itu datang dari kita kalau kita mampu mengentaskan dan menuntaskan apa yang selama ini menjadi rintangan dalam hidup kita, menjadi musuh utama dalam hidup kita, yaitu hawa nafsu kita. Karena nafsu inilah yang menjadi musuh terbesar kita, yang dia menjadi penghalang untuk datangnya waridat rabbaniyah. Makanya Sayyidina Imam Haddad bilang di sini, taridu alayya inda tadakkuri wal mudzakarah. Ilham ini datang kepadaku pada saat aku tadabbur, pada saat aku menderes pelajaran, pada saat aku mengulang-ulang Al-Qur'an, pada saat aku mengulang-ulang hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan memang ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya yang tidak akan ada habisnya, karena ini adalah bagian dari ilmu Allah. Ya. Tadabbur kita terhadap Al-Qur'an itu seringkali kita merasakan makna yang kita fahami hari ini di ayat yang sama, itu di kemudian hari ketika kita membaca ayat yang sama, Allah berikan kepada kita makna yang lain, makna yang baru, ya, pemahaman yang baru dari makna ayat-ayat tersebut. Dan ini adalah bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman dari
ayat-ayat tersebut. Ini sebagai contoh ya. Arjul intifa'a biha fid dunya wal akhirah. Nah, Sayyidina Imam Haddad bilang bahwa saya nulis kitab ini dengan tujuan bisa manfaat buat saya di dunia dan di akhirat. Ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil dari ungkapan beliau ini. Yang pertama, setiap perkara yang baik itu harus senantiasa diiringi dengan niat dan harapan yang baik. Nabi SAW bilang, innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan itu korelasinya berbanding lurus dengan apa yang diniatkan. Nabi kasih contoh kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kalian mau hijrah. Hijrah kemana? Ke Madinah. Tapi apa tujuan hijrah kalian? Kalau hijrah kalian tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, maka di Madinah kalian akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kalian hijrah dari Mekah ke Madinah tujuannya di dunia yusibuha, biar bisnisnya tetap lancar. Karena di Mekah usahanya terganggu. Soalnya jadi umatnya Nabi, akhirnya dikucilkan. Ya, akhirnya bisnisnya nggak lancar. Tapi masih tetap pengen jadi umat Nabi. Oh, saya kalau gitu ngikutin aja deh hijrah ke Madinah biar bisnis saya tetap terjaga. Ini kan banyak orang zaman sekarang kayak begini, ya. Bersahabat dengan pewaris para nabi, tujuannya bukan nyari akhirat. Tujuannya biar bisnisnya tetap lancar. Ya. Jadi ngikutin ulama cuman ngejadiin ulama sebagai endorse, ya, sebagai endorsement dari bisnisnya dia. Ya, bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Awimra'atin yankihuha. Atau kamu pengen hijrah ke Madinah tujuannya biar dapat bini orang sono. Ya. Ini tujuan Anda ke Cibubur ngapain? Mau ngaji, mau jihad fisabilillah, ya, atau jauh-jauh datang dari Tangerang ke Cibubur cuman biar dapat calon bini orang Cibubur. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu berpengaruh apa yang kita niatkan. Maka dari itu hadis ini menjadi salah satu asas fiddin, menjadi salah satu pondasi dalam urusan agama. Makanya para masyayikh kita, para guru-guru kita selalu menekankan di setiap perbuatan yang hendak engkau lakukan, yang pertama kali harus engkau perbuat adalah perbaiki niat kita, perbaiki motivasi kita. Motivasi kita apa? Niat kita apa? Tujuan kita apa? Ya, seseorang itu tergantung bagaimana dengan niatnya. Ada seorang ulama, Al-Imam Sa'ad, ya, Al-Aidrus. Beliau nulis kitab namanya Kitabun Niyat. Itu kitab isinya semuanya kumpulan tentang niat-niat. Ya, kita tahu benar kalau kita tahu dalam sholat, misalkan kita sholat subuh lah, ya, niatnya itu kan yang menjadikan sholat kita sah secara fikih itu ada usollinya, ada fardhonya, ya, niat fardiyah, dan ada menentukan jenis sholat apa yang kita akan lakukan. Usolli fardhu subhi, kalau kita bermakmum ya makmuman, kalau kita imaman maka kita niat imaman. Tapi ada niat-niat yang lain yang mesti kita hadirkan. Kalau niat yang barusan itu niat untuk mensahkan sholat kita, tapi untuk menjadikan sholat kita lebih berkualitas, kudu ada niat lain dalam hati kita. Apa niat yang lain? Niat menjalankan perintah Allah, niat ngikutin sunnah Rasulullah, niat agar bisa jadi contoh yang baik buat anak dan istri, niat agar anak dan keturunan kita juga jadi ahli sholat, jadi orang yang rajin mendirikan sholat. Itu diantara contoh-contoh niat-niat yang baik. Ya, niatul mar'i khairun min amalih. Bahkan para ulama bilang niat seseorang itu bisa jadi lebih baik dari perbuatannya. Oh, maksudnya gimana? Kalau begitu saya niat aja deh, nggak usah berbuat. Ya, bukan itu maknanya.
Makna dari ungkapan ulama niyatul mar'i khairun min amali adalah seringkali amal itu kecil, tapi karena niatnya gede, akhirnya manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Misal, ya, saya niat agar harta saya berkah, anak saya taat, berbakti, istri saya sholihah, rumah tangga saya sakinah. Dia niatin tuh amal tersebut. Perbuatannya apa? Sedekah. Sedekahnya nggak gede, cuman mikrofon, ya, yang mungkin harganya nggak lebih dari 750.000. Subhanallah, mikrofon yang dia sedekahin ini dipakai buat sholat sama imam, dipakai ngajar, dipakai khotib Jumat, dipakai khotib Idul Fitri, dipakai khotib Idul Adha, nggak ketinggalan DKM ngumumin kotak amal juga ikut pakai. Nah, subhanallah, pahalanya ngalir. Apa yang dia niatin itu bermanfaat buat yang selama ini dia inginkan. Istrinya sholihah, anak-anaknya berbakti, kehidupan dunianya sukses, rizkinya berkah, rumah tangganya akur. Padahal amalnya kecil. Ada orang gak punya niat, atau bahkan niatnya bukan karena Allah, sedekahnya gede, nggak tanggung-tanggung yang dia sedekahin, ya. Yang dia sedekahin misalkan sesuatu yang mahal, tapi niatnya pamer. Sedekah sarung, semua jamaah. Ngomong sama DKM, coba Masjid Raya Cibubur Kontri nampung masjid berapa orang? Kalau jamaah laki-laki nampung kira-kira sampai 1.500 orang. Ya udah, ini saya mau sedekah sarung. Sarungnya nggak tanggung-tanggung, BHS lagi yang dia sedekahin. Cuman di situ ada bordirannya, ya. Dari Bapak Anu, Partai Anu, sambil dibisikin, jangan lupa coblos saya. Ya, ini sedekah niatnya untuk ngedapetin jabatan dunia. Apa yang dia dapetin? Nggak dapet apa-apa. Amalannya rontok, semuanya rontok, hilang, nggak ada hasilnya. Itu makna dari ungkapan ulama niyatul mar'i khairun min amalih. Nah, di sini Sayyidina Imam Al-Haddad bilang, saya berharap, ya, niat saya nulis ini agar bisa manfaat dunia dan akhirat. Pertanyaan, dari sisi mana muncul kemanfaatan apa yang beliau tulis? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang dalam hadis sahih, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat." Manusia kalau udah meninggal semua amalnya putus, Pak. Maksudnya semua amalnya putus itu apa? Dia udah nggak bisa beramal lagi, ya, nggak bisa beramal lagi yang kemudian menghasilkan pahala buat dia. Dia nggak bisa sholat sehingga dapat pahala sholat. Dia nggak bisa baca Quran sehingga dia nggak dapat pahala baca Quran. Dia nggak bisa puasa sehingga dia nggak dapat pahala puasa. Dia nggak bisa haji sehingga dia nggak dapat pahala haji. Kenapa? Udah meninggal. Ya, orang mau sholat udah meninggal, ya nggak bisa. Makanya dia nggak dapat pahala sholat tuh. Selesai pahala sholat dia. Kalau ada orang meninggal terus sholat lagi, bapak-bapak yang rajin datang ke masjid juga saya pasti kabur, ya. Jangan kata kita yang DKM juga pasti ngeri, ya. Baru tadi dikuburin, ambulannya belum dicuci, nggak taunya datang lagi dia ikut sholat subuh di sini. Nah, kabur kita semua tuh. Tapi ada 3 amalan yang udah stop kita lakukan karena kita udah meninggal tapi masih ngasilin pahala. Apa itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1, sodakoh jariyah, sedekah yang terus ngalir seperti wakaf, ya, atau sedekah infak buat masjid, buat pesantren, buat ngelebarin jalan, buat bangun sumur dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Nah, Sayyidina Imam masuk dari bab ini. Al-Imam Al-Haddad bilang arjul intifa'a biha fid dunya wal akhirah, masuk dari bab ini, dari ilmu yang bermanfaat. Apa sih itu ilmu yang bermanfaat, jemaah sekalian? Ilmu yang bermanfaat itu yang menggabungkan 2, ya, yang ada 2 unsur. Nggak boleh hilang nih salah satunya, harus ada dua-duanya.
Apa itu ilmu yang manfaat? Satu, ilmu yang diamalin. Dua, ilmu yang dia ajarin, yang dia sampaikan. Ngamalin doang, ngajarinnya enggak, nyampeinnya enggak. Ini manfaatnya namanya manfaat qasirah, manfaat yang terbatas di diri dia saja. Dia dapat pahala tersebut, tapi begitu selesai dia melaksanakannya, udah nggak dapat lagi. Contoh, Bapak misalkan ngaji di dalam bab fikih, misalkan disebutkan, oh Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang muakkadah. Kenapa muakkadah? Karena Nabi nggak pernah ninggalin. Maka masuk ke dalam kategori yang muakkadah. Tiap hari Nabi ngerjain itu. Baik dalam keadaan beliau mukim di Madinah, ataupun dalam keadaan beliau sedang melakukan safar, perjalanan keluar Madinah. Dalam hati, ya udah, ternyata sunnah duha itu Nabi nggak pernah ninggalin ya. Saya nggak mau ninggalin duha deh. So, setiap hari sholat duha. Tapi nggak pernah ngajarin ke orang lain, minimal ke orang terdekatnya, pasangannya, entah itu suami atau ke istri, atau ke anaknya, atau ke menantunya. Dia doang sendiri ngamalin. Manfaat nggak? Manfaat. Tapi namanya manfaat qasirah. Manfaat yang terbatas pada diri dia aja tuh. Ya, dia kerjain, ya udah dia dapat pahala dari ibadah tersebut. Nah, manfaat yang bagus adalah manfaat yang muta'addiyah, manfaat yang menular. Maka untuk menular harus ada yang namanya unsur yang kedua, yaitu apa? Taklim, mengajarkan. Mengajarkan ya sesuai dengan kapasitas kita aja. Yang kita nggak tahu, nggak usah kita omongin. Dan cukup kita sampaikan kepada orang terdekat kita. Ya. Saya bukan ustadz, saya bukan orang yang lama ngaji ilmu agama, tapi alhamdulillah saya demen hadir di majelis taklim, demen hadir kajian di masjid. Untuk menyampaikan segala hal, jangan, bukan kompetensi kita. Ya. Tapi apa yang kita dapetin hari ini dari ilmu tersebut, istri kita nggak ngikut, dia sholat di rumah, kita sampein, mah, tadi papa di pengajian dapat ilmu, kata para ulama, orang itu kalau mau berbuat yang baik harus banyakin niat yang baik supaya nilai amalnya berkali-kali lipat. Oh gitu Pak ya? Iya. Nah, ini namanya ilmu yang diajarin. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain yang terinspirasi dari petunjuk dia. Nah, makanya Sayyidina Imam Al-Haddad di sini pengen ilmunya jadi manfaat. Gimana ilmu tersebut jadi manfaat? Oh, kalau ngamalin beliau udah luar biasa. Di pertemuan pertama kita udah sampaikan bagaimana sekelumit tentang manaqib beliau. Bagaimana tentang ibadahnya beliau. Bagaimana tentang kekhusyuannya beliau. Beliau itu saking khusyuknya, bahkan khusyuknya dari belum sholat udah khusyuk. Ya, dari belum sholat udah khusyuk. Makanya beliau paling kesel kalau lagi jalan dari rumah menuju masjid untuk sholat diajak ngomong sama orang. Beliau ini udah keluar rumah nih, kan udah saya kasih waktu untuk melakukan tanya jawab masalah agama, urusan-urusan yang lain. Sekarang ini saya keluar rumah menuju masjid pengen sholat, maka saya harus mengumpulkan semua konsentrasi saya dari sekarang. Makanya beliau kesel kalau di jalanan dari rumah menuju masjid ada orang ngajak ngomong. Khusyuknya dari sebelum sholat. Ya. Kalau kita dari rumah nggak khusyuk, ya. Kita mulain sholat nggak khusyuk, sampai kelar sholat nggak khusyuk. Ya. Cuman gara-gara ada cecak nangkap nyamuk aja kita ngelirik. La ilaha illallah. Nah, amal yang kayak begini udah beliau pasti kerjakan, tapi beliau pengen manfaat ini juga bisa diberikan kepada orang lain. Ngamalin hadis Nabi, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih.
ngamalin hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar ilmu turunan Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Nah, makanya beliau berharap agar ini jadi manfaat, ya. Jadi dua komponen ini harus ada agar ilmu itu jadi manfaat. Amal dan taklim, ya. Amal saja manfaatnya qasirah. Nah, yang bahaya apa? Taklim saja. Cuma ngajarin, ngerjainnya enggak. Nyuruh orang doang. Ya, nasehatin orang doang. Dia sendiri enggak pernah mengamalkannya. Nah, ini yang masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang yang beriman, kenapa kalian cuma bisa nasehatin orang doang? Kenapa kalian cuma bisa ngajarin orang doang? Tapi kalian sendiri tidak mengamalkannya. Kabura maqtan, besar amarah Allah kepada kalian. Orang-orang yang cuma ngasih tahu kebaikan doang. Orang-orang yang cuma nasehatin. Orang-orang yang cuma ngajar tapi nggak mengamalkan. Nabi SAW dalam momen seperti bulan ini, bulan Rajab, ketika beliau Isra wal Mi'raj, di dalam perjalanan Mi'raj, beliau diajak sama malaikat Jibril keliling neraka. Ya, city tour. Apa yang dilihat sama Nabi di neraka? Ya Jibril, ma balu haula'il qaum. Kenapa itu kaum tersebut disiksa kayak begitu? Disiksa kayak gimana? Dilihat siksaannya, qaumun tuqradu shifahuhum bimaqaridha min nar. Ada satu kelompok di dalam neraka, orang yang lidahnya panjang digunting berkali-kali dengan gunting yang terbuat dari api. Apa jawaban malaikat Jibril? Haula ulama ummatik. Haula ulama ummatik. Mereka adalah ulama dari kalangan umat. Kenapa mereka kok sampai diguntingin lidahnya? Kanu ya'muruna bil ma'ruf wa la yaf'aluna. Mereka cuma nyuruh kebaikan tapi mereka sendiri enggak ngerjain. Wa yanhauna 'anil munkar wa ya'tuna. Mereka ngelarang kemungkaran tapi mereka sendiri yang ngerjain. Jadi ngajar doang, kalau nggak ngamalin musibahnya gede luar biasa. Naudzubillah min dzalik, ya. Ini nggak ada manfaat sama sekali. Nggak ada manfaat sama sekali kalau hanya sekedar menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Maka harus digabung antara dua ini. Fa'mal walau bil usyri zakati. Kemudian para ulama dalam standar kita menggugurkan ilmu yang harus kita amalkan dari apa yang kita ketahui minimal 10% lah, ya. 10% dari aktivitas kita atau dari kemungkinan kita mengamalkan itu dalam seluruh hidup kita, minimal 10% dari hidup kita itu kita kerjain, ya, minimal itu kita kerjain. Sebagian ulama memberikan keringanan, al-'adah tathbutu bil marrah. Dalam kaidah, satu kebiasaan sudah cukup dengan dilakukan satu kali. Fa'ala kulli hal, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menggabungkan dua hal tersebut, dan ini pahalanya terus ngalir walaupun orangnya sudah meninggal. Wa qad jaratul azma ala hadzal amri miraran falam tatimmal azmatu wa lam tanfudil himmah was sababu fi dzalika ba'da sabiqil qadari ihtiqarun nafas. Al-Imam Al-Haddad bilang, tapi ini masalahnya saya rencana udah lama buat tulis kitab kayak gini, cuman nggak tereksekusi ini, ya. Kalau bahasa zaman sekarang, rencana only, ya, hanya wacana only, ya kan, hanya sekedar wacana. Oh, saya mau nulis ini, tapi nggak dikerjain. Apa masalahnya? Kata beliau, inilah kekurangan diri saya yang harus segera saya perbaiki. Wa subhanallah, ya, ulama-ulama Rabbani itu senantiasa menisbahkan kekurangan kepada diri mereka. Mereka anggap ini sebagai taksir minhum, sebagai kekurangan pada diri mereka yang tidak bergegas di dalam mewujudkan perbuatan.
di dalam mewujudkan rencana. Padahal orang-orang seperti mereka sejatinya enggak demikian. Orang-orang seperti Al-Imamul Haddad, seperti Al-Imamul Ghazali, Al-Imam Syafi'i, dan para ulama-ulama Rabbani yang lain itu, kalau diukur dengan kapasitas kita, kalau dibandingkan, dikomparasikan dengan kita, baina sama wa sumur, Pak. Antara langit, bukan antara langit dan bumi lagi, antara langit sama sumur. Sumurnya sumur minyak lagi, yang lebih dalam lagi. Artinya apa? Mereka ini bukan orang-orang yang hanya sekedar wacana. Mereka itu pasti melakukan apa yang mereka rencanakan. Beda sama kita. Ya, kalau kita kan rencananya doang. Besok saya mau sholat berjamaah di masjid. Ya, begitu udah waktunya, ayo berjamaah. Aduh, entar dulu masih canggung. masih canggung, atau entar dulu belum punya baju gamis. Ntar dulu belum punya sarung. Datang aja dulu, ya. Karena menunda-nunda, entar-entar, taswif ini adalah bisikan iblis. Taswif itu saufa, nunda-nunda perbuatan, entar itu bagian dari bisikan iblis. Ulama-ulama seperti mereka ini betul-betul paham cara mengamalkan faida faraghta fansab. Kalau udah kosong, buru-buru berbuat. Betul-betul orang-orang yang faham makna faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berencana, segera serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap ya, ulama-ulama Rabbani seperti ini ada sedikit keterlambatan, mereka langsung menyalahkan diri mereka sendiri. Walam tanfudil himmah, ya, rencana enggak terrealisasi, semangat juga ya romannya enggak begitu tinggi. Sebab ini semua adalah karena saya terlalu merasa yang penting saya masih hafal. Ini kan beliau berencana nulis kitab, ya, tapi belum terrealisasi karena beliau merasa hafalan saya masih kuat, ya, memori saya masih bagus. Padahal itu kurang bagus. Kayak begitu tuh, ya, ngandelin otak kita dan tidak mendokumentasikan ilmu dengan tulisan, itu kurang bagus. Yang bagus itu adalah al-hifdz fis sudur wa fis sutur, ya, mendokumentasikan ilmu kita dalam hafalan kita dan juga mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan. Dan ini yang dilakukan dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat, ya, mereka mendokumentasikan dikit-dikit Al-Quran, terus kemudian mereka mendokumentasikan hadis Nabi di ujung-ujung Al-Quran selesai diturunkan. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar agar mendokumentasikan Al-Quran menjadi mushaf. Terus demikian, ya, makanya para ulama itu hobi nulis. Makanya ada satu ungkapan, mungkin bapak sering dengar makalah ini, al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Yang namanya ilmu itu seperti hewan buruan. Kita kalau berburu itu, apa yang harus kita lakukan? Begitu kita dapat, tangkap, cancang. Kalau ikan kita masukin jaring, ya. Kalau kijang atau menjangan, ya kita masukin atau kita ikat, kita cancang. Qaid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikat hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Sebagaimana ilmu ini adalah hewan buruan, ikat ilmu kamu dengan tulisan. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tukhalliha bainal anami tariqah. Merupakan satu bentuk kebodohan yang nyata manakala kita berburu, udah capek-capek, ya, udah ngejar-ngejar, udah latihan nembak dan lain-lain sebagainya, tapi begitu kita dapat, kita biarin dia itu terlepas. Wahakada ayyuhal ahbab, ya, inilah yang kemudian dilakukan oleh Sayyidina Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad. Beliau ingin sekali untuk mendokumentasikan hafalan beliau dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena satu waktu kita pasti butuh, dan satu waktu akan ada lemah otak kita.
akan ada lemah daya fikir kita, akan ada lemah daya hafal kita. Maka beliau mulailah untuk nulis, ya. Setiap ilham yang Allah berikan kepada beliau dalam bentuk kitab. Jadilah salah satunya kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah. Beliau tuliskan ini seraya memuji Allah. Beliau tuliskan ini sambil menyerahkan diri kepada Allah. Beliau tuliskan ini sambil berpegang teguh kepada tuntunan Allah, dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari hidayah yang nyata, karena Allah bilang dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada tuntunan Allah, maka sesungguhnya ia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan, fadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya ini mengenai penjelasan di awal tadi Pak Irfan. Di Al-Quran dijelaskan bahwa itu kan minuman. Nah, bagaimana dengan di masa sekarang ini pakai namanya ganja yang dipakai untuk ganja tubuh maupun untuk kesehatan. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Khamar, ya. Ini dalam dalam penerapannya atau dalam definisinya terlebih dahulu, ya. Definisi khamar itu apa sih? Memang khamar itu kalau kita lihat sejarahnya sehingga turunnya ayat ini, itu adalah bentuk minuman yang difermentasi, yang menjadi kebiasaan orang Arab pada saat itu, ya. Sebetulnya bukan kebiasaan orang Arab aja sih, hampir semua budaya di seluruh dunia punya fermentasi untuk menjadikan khamar. Nah, kemudian berangkat dari kebiasaan ini memfermentasikan buah untuk menjadi minuman yang memabukkan, dan itu madorotnya banyak sekali, Allah laranglah khamar, ya. Selanjutnya dalam penerapan hukum pengharaman khamar ini, jemaah sekalian, itu ada perkara yang mansus, ada yang perkara yang ghairu mansus, sehingga hukumnya harus menggunakan qiyas. Apa perkara yang mansus? Perkara yang mansus itu adalah perkara-perkara yang memang secara tekstual ada di dalam Al-Quran. Oke? Contoh, innamal khamru khamr, ya. Khamr itu apa? Mayuttakhadhu minan nabid, sesuatu yang difermentasi dari anggur kemudian memabukkan. Ini kan yang mansusnya, yang tertulis secara teks di dalam ayat. Kemudian bagaimana penerapan hukum untuk berbagai macam jenis benda-benda yang memabukkan, namun dia tidak ada teksnya di dalam Al-Quran. Nah, digunakanlah metode qiyas. Oke? Sambil contoh begini. Bapak, apa hukumnya kita mukul orang tua kita pakai remote TV? Bapak kita berebut remote sama kita. Kita kesel, kita pukul palanya pakai remote TV. Apa hukumnya? Haram kan? Dosa kan? Karena itu bentuk dari kedurhakaan. Baik. Ada nggak secara tekstual ayatnya dalam Al-Quran? Jangan pukul bapak mau pakai remote TV. Nggak ada kan? Nggak ada. Oke? Tapi kenapa ini bisa diharamkan? Karena dikiaskan dengan firman Allah, wala taqul lahuma uff. Jangan berkata sama orang tua. Nah, ada jami' mustarak, ada illah, ya, ada sebab yang ada dalam perbuatan memukul dengan perbuatan ucapan tadi, yang mana jami' mustarak disinilah dijadikan sebagai illah untuk kemudian diturunkan hukum tersebut kepada hukum yang ini, hukum A kepada hukum B, ya. Apa mustaraknya? Sama-sama nyakitin. Ngomong ah sama orang tua, ngomong huf sama orang tua itu nyakitin, mukul orang tua juga nyakitin. Taib.
Sekarang khamr, bendanya cair. Apa hukumnya? Haram. Morfin, sabu-sabu, ganja, pil koplo, sprit campur bodrek 5 butir. Apalagi? Lem aibon dihirup. Itu kan semua nggak ada secara tekstual di dalam ayat, tapi punya ilah yang sama. Apa? Satu, iskar, yang kedua, doror. Memabukkan dan membahayakan. Membahayakannya bukan cuma membahayakan fisik, tapi juga membahayakan peradaban, membahayakan lingkungan, membahayakan sekitar, menimbulkan kekacauan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kalau kita baca ayat setelahnya itu kan Allah bilang apa? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Setan itu cuma punya tujuan dua, Pak, dalam mengkampanyekan perjudian dan kemabukan. Apa itu? Al-adawa wal baghdha. Yang pertama, kerusakan tatanan sosial yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan istilah permusuhan dan rasa saling benci. Orang kalau udah kecandu narkoba, kecandu ekstasi, kecandu perkara-perkara yang mabukan kayak gitu, itu pasti hatinya, emosinya tinggi yang pasti. Iya enggak? Makanya orang-orang mau tawuran itu dibiusi dulu. Biar dia gampang emosi, terus punya rasa berani. Dia nggak punya duit, mau tawuran, mau beli kokain nggak bisa, mau beli ganja nggak bisa, duitnya cuma cukup 15.000, beli lem aibon deh. Nah, dihirup tuh lem aibon, wong, udah muter-muter palanya, kepancing emosi, berangkat tawuran. Yang kedua, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Merusak hubungan spiritual kita dengan Allah. Yang Allah bahasakan dalam Al-Quran, menghalangi hubungan kita dengan Allah, mengalihkan kita dari Allah dan mengalihkan kita dari sholat, mengalihkan kita dari zikir, gitu. Nah, dua-duanya ini ada dalam narkotika tadi, dalam sabu, dalam apa segala macamnya. Bagaimana penggunaannya? Misalkan untuk obat dan kesehatan, ya, untuk obat dan kesehatan. Ma'ubi halid darurati yuqaddaru biqadariha. Pertama kita lihat dulu, zat ini awalnya dibikin buat apa? Bubuk-bubuk tadi, senyawa kimia tadi dibuat untuk apa? Tapi saya sebetulnya menciptakan ini atau melakukan rekayasa ilmiah ini, menemukan zat-zat ini tujuannya untuk penggunaan kesehatan, pengobatan. Nah, penggunaan kesehatan dan pengobatan itu kan pasti ada dosisnya. Kalau memang tujuannya untuk kesehatan dan pengobatan, silakan, diperbolehkan, ya. Sama seperti tadi, saya bikin lem aibon buat apa? Buat ngelem sepatu yang udah mangap, ngelem sendal yang udah mangap. Tapi ketika tujuan dari penggunaan tersebut berubah dari sesuatu yang diperbolehkan secara syariat, tapi dengan kemudian diubah tujuannya untuk mabuk, untuk ilat yang ada dalam hukum khamr tadi, maka berubah pula hukumnya menjadi haram, begitu. Jadi pengharaman benda-benda tadi, pertama dengan menggunakan kias, yang kedua benda tadi tujuannya diproduksi untuk apa? Kalau diproduksi untuk tujuan medis atau seperti lem aibon untuk pemakaian luar, tapi kemudian disalahgunakan, maka penyalahgunaannya tersebut juga menjadikan hukumnya menjadi haram. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya terkait dengan persepsi. Jadi contohnya yang ada kita mabuk itu kan bisa dipersepsikan macam-macam. Waktu zaman Nabi itu kan ada seorang yang ingin dibunuh, dia lari ke Rasulullah. Nah, kemudian pada saat ditanya oleh orang yang ketiga, Nabi kan bilang, selama saya berdiri, saya tidak lihat, gitu ya. Selama saya berdiri, saya tidak. Jadi pada saat yang
tapi begini, pada saat saya berdiri saya tidak melihat orang yang saya cari gitu. Oke. Nah, jadi saya tarik sekarang ini ke zaman sekarang. Ternyata persepsi itu bisa dimunculkan saya dengan bisnis kan. Saya punya barang harga 10, saya ingin dapat keuntungan 100%, dan saya jual 20. Pada saat orang menawar 15, Pak sudah untung. Kalau dulu orang bilangnya minta, belinya nggak dapat. Tapi kalau sekarang bisa bilang belinya nggak segitu, sehingga menimbulkan persepsi bisa lebih bisa kurang. Nah, dalam Islam persepsi yang kita munculkan untuk keuntungan kita tuh kira-kira gimana Pak? Karena bisa jadi orang pengen untung 1000% pun mudah dengan cara menimbulkan persepsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kalau saya boleh ulang pertanyaannya, bagaimana ketika kita mengungkapkan sebuah kalimat ya yang di situ muncul multi persepsi gitu ya, dengan tujuan kita pengen ngambil untung kalau dalam konteks bisnis, gitu kurang lebih. Baik. Pertama, saya mesti mengingatkan diri ini dan juga kepada para jamaah sekalian bahwa Nabi SAW pernah bilang begini, Pak. At-tajir as-saduq al-amin yuhsyaru ma'an nabiyyin wasyuhada wasiddiqin yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang jujur, berintegritas ya dan terpercaya itu akan dibangkitkan oleh Allah di rombongan para nabi, para syuhada dan para siddiqin hari kiamat nanti. Satu golongan tuh, satu baris, satu rombongan. Nah, apa sih makna jujur dan berintegritas itu ya dalam konteks bisnis? Makna jujur dan berintegritas dalam konteks bisnis itu Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Tatfif. Ya, wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi pelaku tatfif. Apa itu tatfif? Allah kasih sampel aja di ayat ini. Sampel dari perilaku tatfif adalah, dulu kan umumnya orang bisnis itu pakai timbangan ya. Kalau sekarang kan macam-macam, bukan cuma timbangan aja, tapi ada RAB, ada anggaran dan lain-lain sebagainya. Contoh tatfif itu kata Allah, kalau dia beli dari orang lain, pengen dapat bonus. Tapi kalau dia ngejual, pengennya yang selalu untung lebih. Jadi kalau beli dari kalau dia beli dari orang, pengennya timbangannya ditambahin. Saya beli jeruk dong sekilo, beli jeruk sekilo, lah bang ngepas amat sekilo, tambahin lah 2 on mah, gitu. Tapi giliran kita jual, kita kurangin tuh keuntungan. Kita kurangin keuntungan, kita kurangin tuh wazan tersebut, kita kurangin timbangan tersebut. Giliran saya yang penjual jeruk, saya beli sama orang, saya beli di pasar induk. Ya, saya beli di pasar induk 1 kilo, minta bonus sama dia. Tapi giliran saya jual, bilangnya sekilo, tapi ternyata timbangannya kurang dari 2 kilo. Artinya kan nyurangin orang. Nah, sekarang bagaimana kalau saya menerapkan sesuatu, saya pengen untung besar. Untung besar silahkan. Tapi tanpa dusta dan tanpa mengurangi timbangan dan kualitas. Ya, Anda mau untung berkali-kali lipat, silahkan. Nggak jadi masalah selama Anda berpegang teguh kepada prinsip kejujuran ya, kemudian berpegang teguh kepada kualitas yang Anda tawarkan ya. Maka dalam akad jual beli itu harus jelas deskripsinya apa. Jangan ada muncul multitafsir ya. Misal begini, oh ini saya jual jaket kulit loh ya, asli Garut, jaket kulit asli Garut. Harganya berapa? Murah aja dah, saya jual sama Anda. Berapa? 250.000. 250.000. Secara keuntungan mungkin Bapak sudah dapat keuntungan 2 kali lipat. Karena kos biaya atau kos pembuatannya mungkin cuma 125.000. Artinya Bapak jual 250.000, itu kan udah dapat untung 2 kali lipat, ya enggak? Udah untung 100%. Tapi kan
Masa iya jaket kulit 250.000, kulit apa? Jangan kulit meninjo nih. Nah, tapi kalimat kulit tersebut Anda nggak jelasin kulitnya kulit apa. Ya, apakah kulit sapi, apakah kulit buaya yang didabak dan lain-lain sebagainya, atau mungkin bener ada kulitnya, tapi cuma sebagian kecil doang. Ya, jaket kulit, sisanya kalep-kalepan. Ya, maka dalam akad jual beli itu wasofnya, sifatnya juga harus jelas. Ya, kalau Bapak misalkan, oh saya jual sepatu, ya, yang mahal ini bukan bahannya, tapi keterampilan saya yang menjadikan nilai sepatu ini luar biasa. Atau Bapak jual pintu, ukirannya ini yang begitu rumit, ini yang menjadikan dia mahal. Kalau secara modal bahan bakunya, kayu jatinya, amplasnya, pernisnya, catnya, Bapak jual itu misalkan menghabiskan 10 juta, Bapak jual 12 juta, udah untung. Tapi di sini yang Bapak lihat adalah bukan cuma sekedar bahan baku yang Bapak beli 10 juta, kemudian Bapak jual ke konsumen 12 juta, Bapak udah untung 2 juta, hanya sekedar lihat bahan baku. Enggak, tapi yang saya jual di sini adalah keterampilan saya. Silahkan jelasin, ya, mohon maaf, ini memang bahan bakunya 10 juta, jual 12 juta juga kalau ngeliat bahan baku mah udah untung. Tapi lihat, ini tangan bukan sembarangan jari. Nah, ini masterpiece. Ini tangan yang terampil. Kalau Anda mau kasih bahan bakunya, ya silahkan kerjain sendiri. Tapi bisa nggak ngukir serumit itu? Gitu. Jadi dalam jual beli kita maksimalkan untuk menjelaskan deskripsi sebaik mungkin, dan untung kecil dengan kejujuran lebih berkah daripada untung besar dengan kita dusta. Ya, dengan kita dusta. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Bapak sebut tadi sebagai multi persepsi atau multi tafsir, ini dalam bahasa agamanya disebut tauriyah. Apa itu tauriyah? Contohnya begini. Misalkan Bapak di rumah ada tamu. Tok, Assalamualaikum. Bapak ngeliat dari kamar, waduh, dia lagi datang mau nagih utang nih. Bapak bisikin sama anak Bapak, bilang ya sama Om, Papa lagi di jalan. Atau Papa lagi di luar. Bilang sama dia, Papa lagi di luar. Bilang akhirnya si anak tersebut, mohon maaf Om, Papa lagi di luar. Loh kan dia di dalam kamar, kenapa bilang di luar? Iya, kan dia di dalam rumah, kenapa bilang di luar? Di luar kamar. Di dalam rumah tapi di luar kamar. Saya kan udah bilang di luar rumah, saya cuma bilang di luar. Ini namanya tauriyah. Kata Nabi, kebanyakan tauriyah itu alamat pendusta. Ya, itu alamat pendusta. Sesekali tauriyah ini dalam agama diperbolehkan dilakukan dalam kondisi mendesak. Seperti dulu Sayyidina Imam Syafi'i pernah diancam. Ini ceritanya panjang lagi. Ya, Imam Syafi'i dulu pernah diancam begini, ya. Mungkin dengan ini kita tutup majelis kita. Kata pejabat, kata rezim pada saat itu, Imam Syafi'i, apa pendapat Anda tentang Al-Quran? Apakah dia kalamullah atau makhluk? Dalam akidah Ahlus Sunnah, Al-Quran adalah kalamullah, ya, firman Allah, bukan makhluk. Tapi karena rezim pada saat itu yang berkuasa adalah penganut Mu'tazilah, mereka mengatakan yang namanya Al-Quran itu makhluk. Nah, mereka pengen Al-Imam Syafi'i ikut melegitimasi pendapat mereka. Maka perlu fatwa dari Al-Imam Syafi'i. Nah, Al-Imam Syafi'i berpikiran begini, kalau saya bilang Al-Quran kalamullah, saya dipenjara. Kalau saya dipenjara, saya udah tua. Udah gak sanggup nahan siksa. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan saya takut sama siksaannya. Tapi kalau saya dipenjara, siapa nanti yang ngajar? Siapa nanti yang memberikan ilmu kepada orang lain untuk melakukan transformasi ilmu? Akhirnya Imam Syafi'i bilang begini, wahai utusan raja, saya berpendapat bahwa Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ini semua empat-empatnya adalah makhluk. Bohong nggak? Hah? Bohong nggak? Enggak. Kenapa?
Karena Imam Syafi'i bilang ini semua empat-empatnya makhluk. Mana? Quran. Jari. Ini semua empat-empatnya makhluk. Bukan Al-Quran yang makhluk. Beliau bilang Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ini semua empat-empatnya nih makhluk. Akhirnya tuh pengawal raja pergi. Kata Imam Syafi'i, selamat deh gue. Ya, ini namanya tauriyah. Dalam keadaan seperti itu silahkan. Wallahu a'lam. Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahi kullil ahwal hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maula Bilal al badril mutalal anallahu ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin yarzuqna kamalal ikhlasil yaqin thabbit aqdamana ala qadamil habibil amin yaqdi lana jamil hajat wa yakfi lana jamil muhimmat aghfir lana kulla dzunub wa yassir lana kullal uyub wa yakshif anna kullal kurub wa yamla bi barakati kathratil amwali kullal juyub barik hadzal masjid wa man shalla fihi man anfaqa wa tabarra'a wa darasa fihi wa ansyara hadhil anwar wal barakat wal khairat ila jamil ummatil islamiyah barik lana fi syahri rajab wa sya'ban balighna ramadan wa ya'inuna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil qur'an wa yahfadhuna min jami'i dunubi wa razayil atham ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Ustaz. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu 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 alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.